Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia G516 akan mempresentasikan poster yang menggambarkan jurnal kami yang berjudul Tinjauan Sistematis Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Bahasa Asing. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama, saya Safa Sabrina Almas, nomor NPM terakhir 055. saya Kamelia Salsabila Putri Wijaya dengan NPM akhir 063. Saya Farah Bianca dengan NPM akhir 064. Saya Melisha Sesi Amelia dengan NPM terakhir 068. Dan saya Natasha Hayudi Umurtini Tias dengan nomor NPM terakhir 074. Halo semuanya, jadi di era globalisasi saat ini, kemampuan bahasa asing itu menjadi kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat, baik untuk pendidikan, karir, hingga komunikasi antar budaya. Namun, pembelajaran bahasa asing masih memiliki kekurangan dengan penerapan teknologi konservatif, kurang adaptif dan sulit diakses secara merata. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, kami tertarik untuk mengangkat topik kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai topik utama kami. Karena teknologi ini terbukti mampu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan fleksibel. Hal yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan bahasa saat ini. Selanjutnya ada urgensi topik. Nah, topik ini menjadi sangat penting karena AI bukan lagi sekedar wacana masa depan, tetapi sudah diterapkan secara nyata dalam platform seperti Duolingo, ChatGPT, dan Elsa Speak. Penggunaannya sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan bahasa asing. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas dan tantangan penerapan AI dalam pembelajaran bahasa di Indonesia, terutama dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam. Selanjutnya, tujuan penelitian kami yang pertama tujuan untuk menjelaskan peran AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa asing. Kemudian menganalisis metode dan pendekatan AI yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa asing. Kemudian mengidentifikasi teknologi AI yang paling sering digunakan serta dampak terhadap keterampilan bahasa asing. Nah, harapan kami hasil penelitian ini bisa memberikan panduan dan preferensi bagi pendidik, pengembang teknologi, dan juga pengambil kebijakan dalam merancang sistem pembelajaran yang lebih baik. Nah, manfaatnya tentu saja untuk membantu pelajar mendapatkan pengalaman belajar berbahasa yang lebih menyenangkan, efektif, dan juga dapat diakses dari mana saja, bahkan di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Nah, selanjutnya, metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode systematic literature review, yaitu menelaah berbagai jurnal ilmiah dan artikel dari tahun 2020 hingga 2024. Total ada 50 jurnal yang kami telaah dan kemudian disaring berdasarkan kualitas, relevansi, topik, dan kontribusi terhadap isu pembelajaran bahasa asing berbasis AI. Nah, proses ini melibatkan pencarian literatur menggunakan Google Scholar, evaluasi kualitas sumber, serta klasifikasi hasil temuan sesuai dengan 3 pertanyaan penelitian utama. Selanjutnya, hasil temuan dari penelitian kami. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa AI meningkatkan pembelajaran dengan memberikan umpan balik real time, latihan percakapan interaktif, dan materi yang disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Aplikasi seperti Duolingo dan Elsa atau Speak terbukti meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara. Teknologi chatbot dan NLP juga digunakan untuk membantu pengajar menciptakan materi yang lebih menarik dan responsif. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Analisis kami menunjukkan bahwa AI ini mampu mengatasi kendala klasik dalam pembelajaran bahasa, seperti keterbatasan waktu, biaya, dan akses. Namun tantangan itu tetap ada, misalnya kurangnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil. AI belum sepenuhnya mampu memahami aspek budaya dan nuansa bahasa yang kompleks. Kemudian resiko ketergantungan siswa terhadap AI yang bisa mengurangi daya pikir kritis dan kreativitas. Meskipun begitu, AI tetap menjadi alat bantu potensial untuk mendukung guru dan pelajar dalam proses belajar yang lebih kaya dan dinamis. Kesimpulan yang dapat diambil adalah AI memberikan kontribusi signifikan dalam pembelajaran bahasa asing. Teknologi ini dapat membantu membuat proses belajar menjadi lebih efektif, fleksibel, dan personal. Namun, untuk hasil yang optimal, AI harus digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti metode pembelajaran. Diperlukan juga dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan dalam pengembangan infrastruktur serta pelatihan untuk para pendidik. Dengan begitu, pembelajaran bahasa asing berbasis AI bisa benar-benar inklusif dan merata untuk seluruh lapisan di masyarakat.
Baik, seperti itu penjelasan dari poster kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.